Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Kadir. Selamat datang di channel Herman Kadir Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan pencet loncengnya, karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Pemirsa Herman Kadir Channel yang terhormat, bahwa hari ini tanggal 31 Maret 2001 jam 14.18 WIB, saya membaca berita di tribunnews.com. Pemerintah tolak KLB Kubu Muldoko. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dengan telah dikeluarkannya keputusan pemerintah yang menolak pengesahan keputusan Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa di Sibolangit, Medan, proses kekisruhan Partai Demokrat secara hukum administrasi telah selesai. Dengan demikian, maka persoalan kekisruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara sudah selesai. Pemerintah berada di luar urusan pemerintah, kata Mahfud lagi, mendampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam menyampaikan hasil verifikasi pemerintah permohonan kepengurusan KLB Partai Demokrat Rabu 31 Maret 2021. Secara hukum, ya, saya memang tempo hari sudah memprediksi pasti bakal ditolak. Kenapa? Secara hukum, Kongres luar biasa ini ya banyak kelemahannya. Pertama, dia tidak memenuhi syarat-syarat di anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat itu sendiri. Ya, sudah jelas, sudah digadang-gadangkan. Ya, dia tidak ada izin, ya, dapat rekomendasi dari petinggi partai. Ya. Yang kedua, tidak ada peserta yang benar, ya, tidak dapat dukungan pengurus DPD maupun pengurus cabang. Nah, ini juga sudah jelas melanggar ADART. Biasanya di dalam ADART partai itu syarat-syarat untuk melaksanakan kongres luar biasa itu harus 2/3 pengurus DPD dan cabang yang hadir. Ya, kalau hanya yang hadir cuma beberapa kepala ketua daerah dan cabang, ya tidak memenuhi syarat itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah dukungan politik dari fraksi Partai Demokrat di parlemen itu, baik yang ada di DPR maupun MPR. Nah, kalau tidak dapat dukungan politik dari fraksi Demokrat yang ada di parlemen, ya impossible lah mau menang, nggak mungkin lah. Pemerintah mikir juga untuk mau mengesahkan itu. Nah, yang ketiga, ya, secara hukum dia melanggar Undang-Undang Parpol, Undang-Undang Parpol nomor 2 tahun 2018. Karena di situ sudah jelas bahwa anggota partai yang sudah dipecat tidak bisa mendirikan partai yang sama. Anggota partai maupun pengurus partai yang sudah dipecat oleh pengurus partai tidak dapat mendirikan partai yang sama. Nah, kecuali kalau dia mau bikin, ya bikin partai baru. Jadi ini sudah sangat jelas bahwa rentetan peristiwa hukum Kongres luar biasa ini sangat lemah dan banyak kelemahannya. Sekali lagi, dan ini membuktikan bahwa KLB di Sibolangit ini
pemerintah tidak terlibat. Tidak ada keterlibatan, apalagi keterlibatan Presiden Jokowi dalam hal ini. Sangat jauh sekali. Saya terus terang sangat prihatin panitia KLB ini maupun tim pendukung KLB ini menyeret-nyeret nama Muldoko, menyeret-nyeret Pak Muldoko ke KLB. Padahal kan mereka tahu bahwa KLB ini sudah tidak memenuhi syarat ya, secara hukum, secara undang-undang parpol, tidak memenuhi syarat anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat, tapi mereka tetap saja menyeret-nyeret nama Muldoko di dalam KLB ini. Bagaimanapun Pak Muldoko ini adalah bagian dari pemerintah, ya, dia merupakan anak buah Jokowi. Orang sudah banyak mencurigai gara-gara mereka menyeret-nyeret nama Muldoko, seolah ini perannya Pak Jokowi, perannya Presiden untuk KLB ini. Ini saya sangat keberatan sebenarnya. Saya prihatin dengan menyeret-nyeret nama Pak Muldoko. Apalagi Pak Muldoko ini kan mantan anak buahnya Pak SBY, ya, mantan. Kalau di dalam struktur TNI itu, ya, itu biasanya kalau sama senior itu sangat hormat, sangat dihargai. Nah, ini dengan peristiwa ini ada satu peristiwa yang menciderai Sabta Marga, kalau menurut saya, yang tidak bagus dan tidak elok. Ya, bagaimanapun di TNI sudah dari dulu udah tradisi, senior itu harus dihormati, senior itu harus dihargai. Bagaimanapun Pak SBY adalah mantan Presiden Republik Indonesia dan seniornya dari Pak Muldoko. Nah, inilah sekali lagi saya prihatin dengan diseret-seretnya Pak Muldoko di dalam KLB ini. Dan ini membuktikan dengan ditolaknya pengesahan KLB versi KLB Partai Demokrat ini membuktikan bahwa Pak Jokowi tidak terlibat. Nah, ada upaya hukum selanjutnya dari pihak KLB ini, karena ini adalah menyangkut keputusan administrasi negara, maka ranah hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini bertempur lagi lah di situ. Ya, pihak KLB pakailah pengacara-pengacara hebat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, di sini kalau pihak KLB mempunyai bukti, alat bukti yang kuat, bisa menang. Kenapa tidak? Banyak keputusan-keputusan pemerintah yang dibatalkan di Ketum sudah banyak sekali. Kenapa? Pengadilan Tata Usaha Negara itu fungsinya adalah untuk mengawasi keputusan pejabat negara, keputusan pejabat Tata Usaha Negara. Jadi silakan gugat, dan itu adalah strategi yang bagus menurut saya, mencari kebenaran hukum melalui proses pengadilan. Nah, ini seharusnya pemerintah dari dulu bersikap seperti ini, ya, dan tidak berpihak. Ini ya, kenapa? Karena tempo hari Partai Berkarya itu sempat dikeluarkan oleh pengesahannya. Kalau sekali, saya tidak tahu apa memang sudah memenuhi syarat atau tidak. Ini yang menjadi persoalan itu. Tapi kalau saya lihat, ya, mudah-mudahan Kongres penolakan pemerintah ini mencerminkan bahwa kenetralan penguasa terhadap internal partai itu dapat dibuktikan.
Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah tidak ikut campur urusan internal partai. Terjempol buat pemerintah. Pemirsa Herman Kadir Channel yang saya hormati, bahwa keputusan pemerintah ini sudah tepat dan benar, dan menurut saya bahwa episode berikutnya adalah pengadilan yang menentukan. Nah, pengadilan ini yang menentukan. Mudah-mudahan pengadilan ini juga objektif terhadap alat bukti yang ada di peristiwa gugatan itu sendiri. Kalau alat buktinya lemah, ya bagaimana bisa dikabulkan pihak KLB? Ya, ini yang harus dikuatkan. Jadi pihak KLB kalau ingin menang harus mempunyai alat bukti yang kuat. Tapi kalau dia tidak punya alat bukti, bagaimana bisa menang? Karena kuncinya itu di alat bukti. Mau pakai ahli, ya pakai ahli tata negara. Siapa ahli segala? Karena ahli itu juga harus menyatakan kebenaran yuridis di pengadilan itu. Mau pakai profesor siapapun, dia harus bicara tentang kebenaran yuridis. Apakah benar? Apakah sudah memenuhi syarat proses KLB ini? Itu yang jadi persoalan. Jadi ingat, proses sidang di peradilan tata negara itu adalah tetap menyangkut alat bukti. Hampir sama alat bukti yang diputuskan oleh pemerintah itu, ya hampir sama dibawa juga lah ke petun. Nah, sekarang kalau di pengadilan itu kan bukan verifikasi, tapi dikaji sama majelis hakim alat bukti itu, dilihat, dikaitkan dengan konstitusi yang ada, dikaitkan dengan undang-undang, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Demikianlah pemirsa Herman Kadir Channel yang berbahagia. Itulah pendapat hukum saya tentang keputusan pemerintah untuk menolak KLB versi Muldoko yang terjadi di Simbolangit, Medan tempo hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.